Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan belajar mengajar pada hari ini. Dan selawat besertakan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah hari ini Ustadz dan anak-anak kelas 1 ada jadwal belajar hadis, ya, jadwal belajar hadis. Dan kita sudah memasuki hadis yang ketiga. Ya, kita sudah memasuki hadis yang ketiga, yaitu bersedekah dengan berkata yang baik. Jadi judul hadisnya anak-anak Ustaz, bersedekah dengan berkata yang baik. Langsung kita baca hadisnya. Bunyi hadisnya, al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Ya. Al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Ya, al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Ya. Bisa juga disambung bacaannya, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ya. Kalau disambung, al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Artinya, ya ini ada cara bacanya dalam bahasa Indonesia. Ini disambung al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Adapun artinya, perkataan yang baik adalah sedekah. Nah, artinya perkataan yang baik adalah sedekah. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian kita lanjut ke berlatih menulis kosakata. Kita lewati dulu. Kita langsung ke pelajaran yang bisa dipetik dari hadis di atas adalah: 1. Perkataan yang baik adalah perkataan yang mendatangkan manfaat bagi urusan dunia maupun akhirat seseorang. Jadi anak Ustaz, perkataan yang baik itu yang mendatangkan manfaat maupun di dunia maupun di akhirat. Ya, perkataan baik untuk di dunia, contohnya berkata dengan sopan santun, ya, mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan. Atau seperti perkataan yang baik untuk akhirat seorang, seperti zikir, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersyukur, mengucapkan Allahu Akbar kita takjub dan sebagainya. Adapun yang kedua, contoh perkataan yang baik, salah satunya jujur tadi, jujur dalam berkata, atau zikir. Nah, ini yang zikir itu sangat perkataan yang baik untuk akhirat kita, mengumpulkan pahala dengan zikir. Memberi nasihat seseorang ketika dia melakukan kesalahan, dan mendamaikan orang yang sedang berkelahi dengan kata-kata yang sopan. Ya, jadi kalau ada orang berkelahi, kita damaikan, ya, kita damaikan keduanya dengan perkataan yang sopan, dengan nasihat, maka itu adalah contoh perkataan yang baik. Contoh perkataan yang tidak baik, nah, selain perkataan yang baik, yang tidak baik juga ada. Contohnya berbohong. Nah, ini perkataan yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Ketika kita berbohong, ya, yang pertama kita bisa dicap pembohong oleh orang dan orang tidak mau percaya lagi kepada kita. Dan yang terpenting, berbohong adalah sebuah dosa yang
ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata kotor, berkata kotor, berkata yang tidak sopan, ini juga perkataan yang tidak baik. Dan kasar, perkataan kotor, perkataan kasar, walaupun mungkin perkataannya itu tidak perkataan kotor, tapi katanya kasar, itu juga perkataan yang tidak baik. Atau mengadu domba, nah ini dia, mengadu domba yang telah kita pelajari kemarin. Atau bernyanyi, bernyanyi ini dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita juga tidak boleh bernyanyi. Bernyanyi termasuk perkataan yang tidak baik. Jadi anak-anak ustadz yang mungkin masih suka bernyanyi, dari sekarang stop, tidak boleh bernyanyi lagi. Ingat, bernyanyi termasuk perkataan yang tidak baik. Dan selanjutnya nomor 4, perkataan yang tidak baik, perkataan yang baik, perkataan yang baik disukai oleh Allah dan seluruh manusia. Jadi kalau kita berkata baik, bukan hanya saja Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia pasti menyukai perkataan yang baik. Karena dengan perkataan yang baik, orang akan tahu, oh ini perkataannya aja baik, insya Allah sifatnya pasti baik. Jadi perkataan kita mencerminkan akhlak dan sopan santun kita. Yang kelima, perkataan yang tidak baik, ini dibenci oleh Allah dan seluruh manusia. Karena apa? Biasanya perkataan yang tidak baik mencerminkan akhlak seseorang. Makanya kalau kita mau menjadi orang yang baik, berkatalah yang baik, jangan berkata yang tidak baik. Nomor 6, perkataan yang baik akan mendapatkan pahala. Nah, ini dia. Jadi kata Nabi, kalau kita berkata baik itu sama dengan sedekah. Sedekah dalam arti apa? Kita bisa mengumpulkan, kita bisa mendapatkan pahala dari situ. Sama halnya dengan sedekah. Sedekah dapat pahala, maka berkata yang baik juga dapat pahala. Tanpa kita sadari, setiap kita berkata yang baik-baik, pahala kita itu ngumpul terus, bertumpuk terus. Ketika kita berbicara kepada seorang dengan perkataan yang baik, kita dapat pahala, sama seperti sedekah. Sedekah kita memberikan sesuatu kepada orang, sesuatu yang baik, maka kita dapat pahala. Jadi simpel, perkataan kita berbicara kepada orang dengan perkataan yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 7, perkataan yang tidak baik. Nah, ini sebaliknya, perkataan yang tidak baik akan mendapatkan dosa. Jadi kebalikan dari perkataan baik, kalau kita berkata kotor, berkata kasar yang tidak baik, entah itu berbohong atau segala macamnya, termasuk mengadu domba tadi maka kita bisa mendapatkan dosa. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti Nah, anak ustadz, jangan sampai kita terjerumus, kita terjebak di dalam perkataan kita sendiri. Termasuk tadi bernyanyi nah, ustadz, bernyanyi itu termasuk perkataan yang tidak baik. Maka bisa jadi itu mengantarkan kita kepada dosa. Jadi tanpa sengaja ketika kita berkata kotor, berkata tidak sopan, berkata yang tidak baik, entah bernyanyi, entah mengadu domba teman kita, entah berbohong kepada siapapun, maka dosa kita akan mengalir terus selama kita berkata yang tidak baik. Maka na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhi dari perkataan yang tidak baik. Jadi itu hadis ketiga kita, latihan kita lewati dulu. Dan untuk sekarang anak-anak ustadz hanya melihat video ini saja, hanya belajar dari video ini saja. Nanti setelah ini hadisnya
boleh dihafal dan disetorkan ke Ustadz di hari Rabu depan, pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya baru setoran hadis ke-3. Ya, sekarang anak-anak Ustadz khusus untuk belajar saja, untuk mendengarkan video yang sudah Ustadz buat. Ya, didengarkan dan diamalkan. Nah, ini dia. Ilmu itu bukan hanya didapatkan tapi juga diamalkan, dilakukan. Ya, jadi mulai sekarang coba tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Sudah Ustaz kasih tahu hadisnya, maka tidak boleh berkata yang tidak baik lagi. Ya, tidak boleh berkata yang tidak baik. Mulai sekarang anak-anak Ustaz harus berkata yang baik. Insyaallah hadis ini di hari Rabu depan kita setorannya seminggu setelah ini, di hari Rabu depan, agar anak-anak Ustadz punya waktu untuk menghafal hadis ini. Nah, segitu dari Ustadz dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.